Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam general reading pembacaan umum. Energinya banyak orang, banyak yang nonton. Jadi tentu saja tidak bisa resonate atau cocok untuk semuanya. Silakan kalian sesuaikan apakah cerita yang terbaca kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami. Kalau tidak, mungkin bacaan kali ini bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Kalau yang in personal reading silahkan daftar di Mbak Tia admin saya. Nomornya ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Silahkan chat, ketik daftar dan nanti akan dibalas oleh Mbak Tia. Soal daftar-mendaftar dengan Mbak Tia tapi pembacaannya langsung dengan saya dengan video call. Semua pembacaan secara personal, permasalahan kalian sendiri itu berbayar. Oke? Kita mulai. Cerita hari ini tentang apa? Ya. Kalian silakan fokuskan kepada masalah kalian atau kepada seseorang yang kalian ingin mengetahuinya ya. Tentang dia, perasaan dia kepada kalian, harapannya ya, atau apapun ya. Kita lihat dulu ceritanya pokoknya ya. Kita lihat dulu ceritanya dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini dulu ya. Pembacaan ini ya, general, itu sifatnya bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Ya, silakan disesuaikan kalian posisinya di mana. Dan bacaan saya ini timeless ya, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya, videonya ini masih berlaku kapanpun. Oke. Kita mulai. The Lover, ternyata kisah cinta. Kisah cinta yang banyak kemelekatan. Banyak kemelekatan itu apa sih? Kayak gini loh, kayak adiksi. Jadi sulit untuk melepaskan. Jadi melekat, kayak perangko itu loh ya. Perangko tahu nggak ya? Kalau orang sekarang nggak tahu perangko mungkin ya. Filateli itu kurang tahu mungkin ya. Kalau anak zaman now. Jadi kayak sesuatu yang menempel dan sulit untuk bisa dilepaskan. Nah, melekat. Di sini ada cinta-cinta yang mengandung obsesi, ya. Kemudian ada dihadapkan terhadap dua pilihan hati. Tapi di sini ya bisa salah satu, bisa keduanya. Di antara pilihan itu mengandung nafsu, hasrat, ya, gairah. Ya. Ada duality di sini, ya, tidak satu. Jadi ada dua yang dicintai, ya. Jadi ini mungkin ada kisah-kisah cinta segitiga. Di sini cintanya dihadapkan dengan pilihan-pilihan juga resiko-resiko. Tapi di sini berusaha sangat keras untuk bisa mengharmonisasikan ya. Ada yang namanya perubahan-perubahan sikap ya. Mungkin ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Di sini ada perubahan terhadap perasaan juga, kemudian terhadap hubungan ya. Tapi di sini masih ada energi-energi untuk bisa gimana sih caranya supaya masih harmonis saja. Tapi di sini yang mendominasi adalah cinta dan nafsu. Jadi bukan kasih sayang yang tulus, yang tanpa menuntut apapun, yang tanpa meminta balasan apapun. Balasannya apa? Iya aja gitu. Dan kemudian di sini ada cerita dalam hubungan ini pergerakannya memang hati-hati. Jadi mungkin di sini banyak cerita cinta rahasia. Jadi jangan sampai ketahuan. Di sini the lover harmonisasi, tapi the chariot itu juga hati-hati dalam bertindak. Jadi di sini lebih kepada sangat hati-hati dan rahasia ya. Kalaupun bergerak ya, ada pergerakan di dalam hubungan itu pun dengan hati-hati. Tapi di sini saya juga melihat ada yang ingin
benar-benar menaklukkan perasaan seseorang, ya. Bisa kalian atau orang yang kalian pikirkan, bisa vice versa. Pingin banget itu walaupun ada rintangan, sebenarnya ingin dihempaskan rintangannya. Untuk apa? Untuk menaklukkan, ya. Untuk bisa menaklukkan, untuk bisa menarik perhatian sebesar mungkin, ya. Kemudian di sini tapi juga ada apa ya? Ada energi juga saya lihat, bukan balas dendam ya, tapi paling tidak kalau ya balas-balesan ya apa ya? Kalau kamu pernah membuat saya cinta kepadamu, ya, aku juga mau dong kamu juga harus tunduk dan cinta sama aku karena aku pernah kau buat seperti itu. Nah, itu energinya gede banget. Jadi mungkin judul yang cocok untuk kali ini tuh apa ya? Kau yang pernah membuatku jatuh cinta kepadamu, cie. Cemen ya. Nah, terlalu banyak. Ini kayaknya sudah muncul. Wah, ini kenapa ini? Biasanya kalau banyak yang cocok, kartunya langsung morat-marit kayak gini. Sabar ya, Rek. Kan? Atau banyak yang nggak suka sama bacaan ini. Oke, Queen of Pentacles. Di sini ada sosok. Kalau tadi juga bisa sosok orang yang mencintai tapi melekat banget. Ada sosok-sosok yang pergerakannya itu gencar tapi tetap kayak gerilya, sembunyi-sembunyi. Kemudian di sini ada sosok yang secara mungkin finansial memang punya atau mampu ya, bukan orang yang nggak punya. Sekalipun nggak terlalu punya, tapi orang ini dermawan, ya, suka memberi, suka berbagi, mungkin tampaknya mewah ya, tapi sebenarnya ini lebih kepada seseorang yang mampu membahagiakan diri sendiri dan orang lain walaupun kondisinya itu tidak terlalu berlebih ya. Di sini ada sosok-sosok yang sebenarnya mencintai hal-hal yang lurus, hal-hal yang baik, kemudian orang-orang yang sebenarnya toleransinya tinggi, ya, pekerja keras, tapi juga orang yang paham tentang realitas duniawi. Realitas duniawi itu seperti apa? Ya, paham akan kebutuhan materi, kebutuhan yang terkait dengan duniawi. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini lebih tenang. Kemudian di sini ada yang khawatir ditinggalkan, atau memang sudah ada momen-momen atau fase-fase tinggal meninggalkan. Ada yang beberapa hanya menjauh, ya. Ada yang benar-benar putus, jeda. Ada yang sudah putus tapi masih berusaha di tahap atau di fase berusaha untuk move on. Berusaha untuk mencari ketenangan diri, ya. Kemudian menemukan hal-hal yang sebelumnya sudah hilang dalam hidup. Banyak energi-energi kekecewaan yang saya lihat. Oke, satu lagi ya. Di sini ada Queen of Wands, banyak sosok feminin. Ini pun juga sosok feminin. Feminin tidak selalu perempuan tapi juga bisa laki-laki. Jadi untuk baca energi saya tidak melihat gender tapi lebih kelihat energinya. Di sini banyak energi feminin. Di sini walaupun laki-laki energinya juga banyak yang feminin yang nonton ini. Feminin itu apa? Lebih mengutamakan perasaan, mungkin manja, hatinya lebih lembut, mungkin tidak sekuat atau setangguh energi maskulin. Mungkin dalam membuat keputusan sering meragu, ya. Itu energi feminin. Kemudian di sini ada energi feminin. Sekali lagi mungkin orangnya memang orang yang dermawan. Ya, orangnya penuh pesona, anggun, ya. Kalau laki cakep, kalau cewek cantik, orangnya ramah tapi suka kebebasan. Atau di sini ada
beberapa adalah orang yang memang bebas, mungkin single, mungkin juga janda atau mungkin duda ya. Di sini penuh karisma. Orang-orang yang saya baca ini energi adalah orang-orang yang menghargai cinta ya, cinta. Padahal mungkin cinta bagi dia itu mencintai secara tulus dan berharap orang lain juga mencintai dia dengan tulus. Padahal ya, kalau kita mencintai atau memberikan sesuatu kepada orang, memberikan kebaikan, apakah harus orang yang kita beri itu juga harus memberikan hal yang sama ya? Saya kira enggak, karena setiap orang mempunyai hak masing-masing dan mempunyai sudut pandang tertentu terhadap kebaikan seseorang, ya kan? Kemudian kita juga nggak bisa memaksakan bahwa kalau aku suka, kamu pun juga harus suka. Aku sudah baik sama kamu dan kamu harus suka. Kan juga nggak bisa seperti itu. Di sini banyak energi yang seperti itu, oke? Di sini ada beberapa yang agak kesannya kayak high class gitu ya. Jadi mewah gitu. Saya lihat beberapa yang seperti itu. Di sini memang ada cerita-cerita Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu roda kehidupan. Ini memang satu takdir yang mempertemukan kalian ya, dan takdir ini memang harus dijalani. Adakah tujuannya? Pasti tujuannya tidak untuk sesuatu yang sia-sia. Karena di sini ada banyak hal yang sebenarnya harus diwujudkan. Ya, mungkin salah satunya adalah pengembangan jiwa ya, pengembangan spiritual untuk lebih naik derajat lah ya, dengan diberikan takdir dipertemukan dengan orang-orang ini, diberikan satu situasi dan kondisi hubungan yang seperti ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada juga sebenarnya sudah dihadapkan pada pilihan ya. Dihadapkan pada pilihan, tapi di sini memang lebih kepada nggak apa-apa wes, resikonya akan saya ambil juga gitu ya. Tapi ternyata di sini ada perubahan-perubahan yang tidak dinyana dan tidak diduga, sehingga ini mulai merasakan berat ya. Mulai merasakan berat. Di sini ada yang dituju sebenarnya. Sebagian besar yang saya lihat yang ingin dituju adalah harapan-harapan untuk apa yang kita berikan, termasuk kasih sayang atau ketulusan atau cinta ya. Cinta beda dengan kasih. Kalau kasih itu ya sudah, kasih ikhlas ya, tidak berharap apapun, tidak berharap balasan perhatian, kasih sayang gitu, nggak ada. Tapi kalau cinta lebih kepada masih menginginkan, aku sudah sayang sama kamu, masa kamu nggak sayang sama aku lah, contohnya seperti itu ya. Oke. Kalau di sini Wheel of Fortune ya, suatu takdir. Sosoknya seperti ini, ceritanya banyak yang sebenarnya nggak enak ya, karena di sini juga ada Eight of Cup, di mana Eight of Cup itu energi yang agak menjauh ya, terkait dengan perasaan, terkait dengan hubungan-hubungan yang menyangkut perasaan seperti itu. Tapi memang kali ini banyak yang hubungannya hubungan cinta. Untuk keuangan dan bisnis mungkin tidak masuk ke sini ya. Cuman kalau untuk keuangan mungkin ada beberapa orang yang mempunyai keuangan yang stabil ya, pemasukannya ada gitu loh, oke, dan nggak pelit. Orangnya pelit, jahat ya. Dan kita bukan hubungan rahasia, berarti bukan gitu ya. Oke. Kalau dari zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, kemudian di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian juga ada Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Yang banyak adalah Leo, Aries, Sagittarius, yang lainnya sama saja, setara. Itu yang saya bacakan adalah zodiak dari Sun-nya saja. Untuk Moon, Rising, Venus-nya silahkan kalian sesuaikan sendiri. Oke, kita tambahin untuk inisial ya, sebagai tambahan juga. Kalaupun memang inisial nggak ada, zodiak nggak ada, tapi kartunya cocok, kalian boleh lanjut. Mungkin ini memang bacaan untuk kalian. Tapi kalau hanya zodiak dan inisial, tapi kartunya nggak cocok, jangan. Mungkin ini bukan bacaan untuk kalian. Jelas dan paham ya? Oke.
Kita lihat untuk inisialnya, ini bisa inisial dia, inisial kalian, atau inisial apapun yang ada dalam hubungan kalian. Oke. A, B, V, T, P, U, Z, O, J, M, N. Ini inisialnya sebagai tambahan saja ya. Oke. Kemudian kita lihat ya, sosok yang menjauh ya, dimana kalian punya energi mungkin yang terkoneksi sulit untuk melepaskan seperti perangko yang saya ceritakan tadi, tapi tetap pergerakannya tetap berhati-hati. Mungkin ini adalah hubungan cinta rahasia ya. Salah satu atau mungkin keduanya itu memang orang yang nggak sama-sama orang yang nggak pelit. Tapi di sini itu memang apa ya? Karena mungkin orang-orang yang banyak energinya feminin itu kan lebih kebawa perasaan ya. Jadi mungkin jadi seperti totalitas lah, totalitas terhadap hubungan ya. Tapi kok nggak enak ya hubungan ini dengan rahasia-rahasia seperti ini, semuanya serba terbatas, komunikasi terbatas, mungkin seperti itu. Tapi ini harus tetap dijalani, padahal sudah banyak yang saya manifestasikan ke dalam hubungan ini, termasuk perasaan, pikiran, juga mungkin ada yang materi, seperti itu. Ya, banyak pengorbanan seperti itu. Tapi kenapa kok justru sekarang jadi menjauh ya? Kita lihat ya, menjauhnya kenapa ya? Menjauhnya kenapa? Menjauhnya kenapa? Alasan dia menjauh ya. Beberapa berusaha untuk mencari ketenangan diri. Masa iya begitu? Apakah hanya untuk mencari ketenangan diri ya, atau sedang kecewa atau marah atau healing atau ada hal lain? Kita lihat. Ini paradise, happiness, expansion, joy. Orang ini menjauh karena ada kesenangan yang lain. Oke? Karena di sini playfulness, enjoying each other. Mungkin kalau kalian ini sudah nggak bahagia dan dia menjauh, rupanya dia menemukan kebahagiaan baru. Coba kita lihat lagi, belum tentu ya. Sekali lagi kartu tarot yang saya bacakan ini general, jadi belum tentu bisa cocok untuk kalian. Jangan ditelan mentah-mentah, kemudian kalian jadi overthinking. Saya tetap membacakan sesuai dengan konsep pembacaan yang sesuai dengan teori pembacaan ya. Dan saya nggak ngawur. Kalaupun ini memang benar, harus disesuaikan juga dengan logika dan realita yang ada, yang kalian alami ya. Jangan percaya sepenuhnya sama kartu, karena sekali lagi ini juga pembacaan general ya, dan memang nggak boleh percaya sepenuhnya sama kartu ya. Di sini love, cinta ya. Orang yang menjauh ini mungkin sedang happy dengan cinta. Apakah cinta baru? Orang baru. Di sini juga ada sih self love gitu loh. Jadi mungkin dia menyenangkan diri sendiri dan mencintai diri dia sendiri. Oke. Tapi di sini ada oneness 2 kali ya. Sebenarnya di sini ada kesetiaan. Coba saya lihat. Kalau di sini ada cinta segitiga, mungkin dia punya pasangan ya. Mungkin sedang mencintai dan bersenang-senang dengan pasangannya. Oh, dia nggak punya pasangan. Kalau dia single ya, berhubungan sama kalian mungkin, tapi tetap masuk ke dalam cinta bersegi-segi atau cinta rahasia. Di sini saya kira ada hasrat, gairah, kasih sayang yang sedang dia nikmati. Kalau sama kalian enggak, harus realistis dong. Dengan siapa? Wong sama kalian enggak kok, gitu kan? Iya dong.
Berarti kan bukan sama kalian. Logikanya seperti itu. Coba kita lihat lagi. Passion. Di sini gairah loh, having fun, senang-senang. Menikmati cinta. Oke. Atau mungkin ini justru orang baru yang datang lagi happy-happy sama kalian, unconditional love. Ini cinta yang beneran ini kalau sama yang ini. Semoga ini yang kalian ya. Yang ditinggalkan ini bukan kalian. Mungkin dia sudah meninggalkan orang lain gitu loh, ya. Berarti bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Sekali lagi ini wheel of fortune. Siklus kehidupan, memang takdir yang harus dijalani. Ya, tapi jangan semua takdir ya. Nanti yang salah takdir. Nanti ini gara-gara takdir. Akhirnya kita nggak punya energi perjuangan sama doa. Nggak ada akhirnya. Di sini engagement ring. Ini ada satu ikatan ya. Komitmen. Saya kira kalau di sini, kalau orangnya punya pasangan, kenapa dia menjauh? Dia lebih fokus kepada pasangannya. Gitu. Kalau dia nggak punya pasangan, ya, dia ada cinta baru atau seseorang, apalagi kalau sama kalian sudah nggak baik ya. Di sini dia ada pandangan baru yang dia sangat passionate sama apa yang baru. Take a chance, risk, being strategic. Oke. Di sini hand of card. Di sini gambling. Ada cerita-cerita kenapa dia menjauh. Dia seperti mengambil risiko, kalau katanya orang Jawa, kalah cacak menang cacak. Jadi seperti gambling, seperti judi. Ya nggak apa-apa, resiko ntar nanti dipikir. Yang penting saya ngelakoni ini dulu, gitu. Jadi kalau ditanyakan kenapa dia menjauh ini, ya silakan disesuaikan. Kalau begitu, perasaan dia kepada kalian, berarti dia nggak cinta dong sama kalian. Coba kita cek energi dia kepada kalian ya. Dan maunya dia apa sama kalian itu. Oke. Apa mau dia sama kalian? Gimana perasaan dia kepada kalian? Chariot teman-teman, sama seperti ini. Perasaan dia kepada kalian. Dia ingin ada pergerakan kepada kalian, ingin menuju kalian. Tapi pergerakannya harus hati-hati, harus penuh pertimbangan dan fokus dan konsentrasi, ya. Mungkin memang menuju kalian itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, mungkin masih banyak halangan-halangan dan rintangan, ya. Di sini ada juga energi seperti yang saya bilang tadi. Energi chariot itu ada energi balas-balesan, balas dendam, atau membalas apa yang pernah dilakukan orang kepada dirinya. Gitu. Oke, lanjut ya. Gimana energi dia kepadamu? Magician. Mohon maaf. Energi dia manipulatif, ya. Ada juga energi saya lihat di sini. Karena di sini ada hal balas dendam, ada hal yang sembunyi-sembunyi, ya. Ada yang bergerakannya hati-hati dalam bertindak dengan penuh fokus. Saya kira di sini ada hal-hal yang sifatnya itu magic. Magic itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya skill di bidangnya, kompeten. Ada juga yang memang bagaimana caranya secara nyata mempengaruhi atau membuat ya kalian itu energinya termanipulasi. Karena ini tadi pertanyaannya adalah bagaimana energi dia kepada kalian. Di sini ada energi manipulasi. Energi kalian termanipulasi oleh dia. Ya.
2 nggak apa-apa, itu full. Kalau dia sih seakan-akan tidak melakukan apa-apa. Tapi di sini saya lihat ada yang dia lakukan. Oke. Oke, ini enggak, ini masuk The Hermit. Dia memang menarik diri, ya. Tapi secara energi dia nyerang kalian. Istilahnya nyerang apa ya? Nggak melepaskan. Tapi mungkin secara fisik meninggalkan atau menjauh. Kue. Ya, benar. Betul. Jadi ini ada energi sedikit, saya bilang kayak balas dendam, ngerjain gitu. Coba saya lihat lagi ya sama kartu yang lain. Perasaan dia kepadamu, apakah cinta? Saya nggak lihat energi cinta. Energi banyak yang energi dendam, manipulasi, tapi berlagak berlagak tidak melakukan apapun. Ini yang lebih bahaya karena hand of card itu saya juga sesuatu yang sifatnya gambling. Orang ini nggak apa ya? Ini apa? Insecurity. Karena pada dasarnya dia itu orang yang insecure. Orangnya itu merasa nggak aman, gamang, nggak tegas, ya. Orang ini tidak punya keberanian secara face to face gitu ya, tatak gitu nggak, ya. Mungkin orangnya lebih suka main belakang. Perluasan kayak. Oke, expansion. Saya ambil 5 juga. Kesombongan. Oke. Dia sombong. Yakin bahwa kalian dibuat seperti ini, kalian masih cinta. Dan dia memang tipikal orang yang nggak sabar ya. Maunya instan. Maunya kalian ini gini ya, kayak orang balas dendam tapi suka yang instan. Padahal cerita kehidupan atau siklus kehidupan itu berjalan, tidak seperti yang dia karang sendiri. Skenario sutradaranya bukan dia. Mungkin dia nggak memahami yang seperti itu, perfection, menanggapi sesuatu. Oke. Pencerahan. Oke, saya kira orang ini memang orang yang sering salah pengertian, salah tanggap, ya. Jadi dengan kesombongannya dia analisa sendiri, dia putuskan sendiri, kemudian bertindak, ya, dengan energi-energi ketidaksabaran atau kemerungsung ya, energi-energi panas, saya lihat. Oke, terus mau dia apa? Kenapa dia berbuat seperti itu? Tujuannya apa? Oke. Mungkin di sini terkait dengan finansial dan karir. Mungkin ada dendam-dendam di mana mungkin kalian itu dulunya ya, mungkin kalian contoh ini ya. Kalian dulu pernah mendapatkan banyak secara materi mungkin dari dia, atau justru sebaliknya ya. Kalau kalian mendapatkan materi banyak ya, kemudian kalian meninggalkan, jadi terbolak-balik ya, dia nggak terima. Ya. Kalau kalian yang banyak memberikan materi, kemudian kalian sudah karena sudah nggak nyaman ya, seakan-akan dia menjauh sih ya. Tapi seakan-akan kalian kok kayak nggak bisa lupa. Ya itu, dia nggak terima juga. Dia memanipulasi energi kalian. Energinya. Oke, maunya apa? Dia tujuannya, passion, gairah, semangat.
supaya kalian tertarik juga, tertarik terus dan terkoneksi terus sama dia. Dan dia masih menunggu. Ya, saya lihat dia memang masih menunggu. Dia menunggu hasil dari usaha-usaha dia untuk menarik energi kalian. Kalian bisa asumsikan sendiri ya, maksudnya apa. Oke, seperti itu. Kemudian pesan semestanya untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Pesan semestanya apa? Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Yang masuk ke dalam cerita yang terbaca kali ini. Slow down, pause and allow things to unfold. Slow down. Jadi jangan membuat satu pergerakan-pergerakan yang sifatnya itu kemerungsung ya. Energi kemerungsung atau mungkin penuh ambisi, penuh emosi. Itu jangan dilawan. Justru dikendorin. Jadi kalian yang ngendorin. Jangan terlalu panik, jangan terlalu ini. Kalau memang ingat aja deh ya. Tanggapi secara positif. Kemudian relax. Itu ya. Katanya kartu, sarannya, take a chance of love. When we love, our life our chance forever. Ya, jadi gini, kalau kita mencintai, mengasihi ya, hidup kita akan berubah. Jadi, kalau kalian, udahlah, walaupun teringat banyak kenangan yang mungkin gak baik sama dia, kalau kalian itu menanggapinya dengan kasih ya, kasih itu energi positif, hidup kalian akan berubah selamanya. Walaupun banyak kesakitan ya, berusaha untuk udahlah, dimaafkan, dilupakan. Saya mending kasih aja, kasih. Bagaimana bentuk kasih? Mungkin mendoakan, nggak harus ketemu, nggak harus berkomunikasi. Ikhlaskan saja. Itu akan justru membuat hidup kalian akan berubah menjadi lebih baik. Jangan melekat sama hal-hal yang nggak penting. Itu. Oke, dikasih 4. Di sini, love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. Cinta itu nggak akan menyerah dan tidak akan kehilangan keyakinan. Cinta itu penuh harapan dan akan berdiri tegak di setiap situasi. Kalau kalian memang cinta sama orang ini, kalau cinta, kasih ya, nggak ada masalah apapun yang terjadi dalam hubungan. Ya, tapi kalau sudah nggak cinta, nggak nyaman, ya nggak usah. Itu aja sih, pilihannya kan cuma 2. Nggak ada pilihan ketiga ragu-ragu atau mungkin abstain, nggak ada ya. Dan setiap pilihan kalian harus tahu resiko dan konsekuensinya, itu harus kalian ambil juga satu paket. Act as if your partner is here ya. Kalau memang kalian selalu terkoneksi, mungkin seakan-akan dia selalu ada dalam hati dan pikiran kalian, atau mungkin secara nyata seakan-akan selalu mengikuti kalian. Saat ada atau tidak ada seseorang itu di dalam hidup kalian, bersikaplah seakan-akan memang orang ini selalu ada untuk kalian ya. Jadi mungkin ya, kalian juga harus membiasakan kalau kalian energinya selalu ketarik sama orang ini, tapi bersikaplah biasa. Jangan overthinking. Kenapa ya selalu aku teringat sama dia? Gak usah, ingat ya ingat aja gitu. It's okay. Tapi orangnya kan sudah berusaha saya ikhlaskan. Contoh itu seperti itu. Jadi gak usah terlalu heboh. Karena apa? Karena kalau saya lihat energinya, kalau kalian heboh, kalau kalian semakin memikirkannya, gak slow down, energinya semakin melekat. Dan itu mungkin bisa membuat hati semakin gak damai. Jadi kalian mau pilih mana? Hati damai atau tidak? Pilihannya di kalian, karena kalian yang menjalani. Saya hanya membacakan kartu. Bisa cocok, bisa tidak. Kalaupun cocok, belum tentu benar juga. Ya, percaya hanya kepada Tuhan. Saya membacakan kartu hanya untuk memberikan wacana-wacana. Mungkin wacana yang saya berikan mungkin bisa diambil secara positif dan bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan. Itu saja. Oke. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan itu manfaat untuk kalian. Manfaatnya positif.
Saya tidak membacakan hal-hal yang sifatnya halu, kalian harus juga tetap mengedepankan yang namanya logika dan realita. Oke, terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka dengan bacaan saya, jangan lupa di-subscribe dan dibunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru, kalian bisa langsung menontonnya. Kalau yang di TikTok itu hanya potongan, kalau yang di TikTok itu kalian cocok, kalian bisa langsung ke YouTube karena yang di YouTube itu yang lengkap ya. Jadi kalian bisa tahu apakah bacaan yang di TikTok itu memang untuk kalian ya, supaya nggak salah-salah. Jangan-jangan untuk orang lain ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Semoga hidup kalian menjadi lebih baik. Selamat berpuasa untuk kalian yang menjalankan. Semoga berkah ya. Amin. Bye-bye.